Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para guru, para pengasuh pada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Langsa, terutama sekali Bapak Kepala Sekolah dari SD dan SMP. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini, walaupun mungkin dari segi waktu kurang tepat ya. Jadi karena jam 2 ke asar biasanya ini jam istirahat. Jadi kita harus isi karena berbagai keterbatasan. Kebetulan saya ke Langsa dari kemarin, insya Allah sampai besok pagi. Ini ada acara Bank Aceh Syariah, sosialisasi dan pengenalan ke kampus. Jadi kemarin sudah ke kampus ke IAIN Langsa. Insya Allah besok pagi di kampus Universitas Samudera. Hari ini sendiri, tadi pagi ada acara kami dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi dari jam 9 tadi sampai menjelang zuhur. Jadi kebetulan sore ini lapangnya ya antara zuhur dengan asar, Pak. Karena nanti jam 5 sesudah salat asar ada acara lagi dengan Bank Aceh, dengan karyawan-karyawati Bank Aceh di Kota Langsa. Jadi karena pilihannya hanya seperti itu, saya beritahu ke Pak Taufik, ya Pak boleh buat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini cukup menarik sehingga ya tidak terlalu susah menarik perhatian. Jadi memusatkan perhatiannya itu tidak terlalu sukar. Hadirin hadirat yang terhormat, seperti tertera di PowerPoint ini, saya berusaha sesuai dengan penyampaian atau apa yang diharapkan oleh Pak Taufik. Ini beberapa hal tentang Muhammadiyah sebagai organisasi, tentang amal usaha di lingkungan Muhammadiyah, khususnya pendidikan, dan juga beberapa hal tentang paham keagamaan di lingkungan Muhammadiyah yang mestinya diketahui oleh semua warga Muhammadiyah, semua petugas-petugas yang ada di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Jadi secara umum seperti itu. Jadi sekarang ini pukul 2:05 ya. Mudah-mudahan ya, saya tidak tahu, saya berharap insya Allah ini kita bisa sampai salat asar. Saya punya insya Allah waktunya lebih kurang begitu. Saya akan isi sekitar setengah jam untuk ceramah. Sesudah itu nanti kita bisa diskusi yang mudah-mudahan bisa mempertajam apa yang saya sampaikan. Untuk ini saya akan memulai dengan kelahiran Muhammadiyah, walaupun barangkali ya saya akan tutup ini. Mudah-mudahan bisa lebih besar. Nah, ini Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maaf ya, sebentar saya akan. Ya, mudah-mudahan lebih jelas. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan
ini pada tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan 1912 Masehi. Jadi kalau perhitungan Hijriah sekarang ini sudah 1443, jadi sudah 110 tahun lebih. Kalau perhitungan Masehi 1912 ini juga sudah 100 tahun lebih. Ini Muhammadiyah ini sejak lahir itu sudah menggunakan istilah Islam berkemajuan. Itu sudah digunakan. Identitas Muhammadiyah sejak dari awal, ya berkemajuan itu adalah dakwah dan tajdid. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperkenalkan pemahaman baru atas surat Al-Ma'un. Pemahaman yang mesti dilanjutkan dengan kegiatan. Ya, jadi ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini tentu saya rasa saya yakin semua kita menghafal surat ini dan juga mungkin sudah sering mendengar kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan surat Al-Ma'un ini. Dia mengajak tetangganya, orang yang mau ikut mengaji dengan beliau, membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran sampai lancar. Sesudah mereka lancar membaca sampai ke surat Al-Ma'un ini, dia tidak mau pindah-pindah. Terus saja di situ sampai beberapa orangnya protes. Kiai, kita sudah mengaji sebelumnya ini kok bisa lancar, tapi kenapa sampai ke Al-Ma'un ini tertahan? Kami dari tidak bisa mengaji sudah pandai mengaji. Lalu kenapa sampai ke surat ini tidak pindah-pindah? Lalu kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul, kalian sudah lancar mengkajinya, tapi belum mengamalkannya. Jadi kita akan pindah kalau kita sudah mengamalkannya. Jadi bagaimana mengamalkannya? Inilah dia. Siapa orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beragama? Siapa orang yang mendustakan agama? Ini ya, mereka ini adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim, tidak berkasih sayang kepada anak yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Kemudian tidak mau mendorong orang atau tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Jadi tidak pada lingkungan yang katakanlah secara sosial lebih rendah dari orang tersebut. Jadi dia tidak peduli kepada orang yatim, tidak peduli kepada orang miskin, dia hanya mementingkan dirinya sendiri atau katakanlah dia hanya mau bergaul, mau berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama kaya. Jadi Ahmad Dahlan mengubah pandangan ini. Jadi orang yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak mau membantu orang miskin, ini orang yang mendustakan agama. Orang yang beragama tidak sungguh-sungguh. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dia salat tetapi tidak bermanfaat salatnya kepada perilakunya. Dia tidak serius dengan salatnya. Ya, baik dalam pelaksanaannya ataupun dari pengaruh salat itu kepada dirinya. Jadi ini ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu dia lakukan untuk diingat, dikenang, dicatat oleh orang lain dengan ria. Jadi ria. Kemudian juga enggan memberikan bantuan secara ikhlas. Jadi kalau tidak ada hasil kepada dirinya, dia tidak mau membantu. Jadi inilah filosofi, inilah landasan dari kelahiran Muhammadiyah. Jadi sejak awal Muhammadiyah itu sudah peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang miskin, dan itu mesti dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mesti dibuktikan. Jadi pada awalnya Ahmad Dahlan melakukan kegiatan ini tidak terorganisir. Dia hanya kegiatan pribadi dia. Jadi kalau pernah menonton enggak ini film Sang Pencerah? Belum. Sudah ya.
Nah, kalau mungkin ada yang baru yang belum, barangkali bisa diulang putar ya, supaya dilihat. Di situ Ahmad Dahlan untuk bisa membantu orang fakir dan miskin, dia pernah menjual semua perabot yang ada di rumahnya. Jadi lemari, kursi, meja, semua yang ada itu dia jual. Yang tidak dia jual itu hanya yang betul-betul dia perlukan, seperti periuk. Itu tidak dia jual ya. Tapi kursi, meja, itu semua dia jual. Kasur pun dia jual. Dia tinggal hanya tikar biasa saja. Itu pernah untuk membiayai kegiatannya. Lalu melihat dia sungguh-sungguh seperti itu, banyak temannya, terutama yang sudah mengenyam pendidikan Belanda, menyuruh Ahmad, ya meminta agar Ahmad Dahlan melestarikan kegiatannya itu dengan organisasi, jangan hanya kegiatan dia pribadi. Dan atas dasar itulah dibentuk Muhammadiyah. Pada awalnya Muhammadiyah itu hanya organisasi lokal di daerah Yogyakarta. Hanya itu saja, hanya di kota Yogyakarta. Jadi sesudah ini berkembang, banyak yang suka, banyak yang mau ikut, akhirnya diperluas ke wilayah Kesultanan Yogyakarta. Sesudah itu diperluas lagi ke seluruh Pulau Jawa. Ini pada tahun 1912. Jadi kalau saya tidak salah, pada tahun 1920 itu sudah diberi izin di seluruh wilayah Hindia Belanda. Jadi sebelumnya itu tidak. Jadi sesudah 20-an baru boleh. Di Aceh sendiri Muhammadiyah ini baru mulai berdiri pada tahun 1923. Ini lebih kurang mulai ya. Jadi Kuala Simpang itu termasuk daerah awal dimasuki oleh Muhammadiyah. Jadi mungkin Kuala Simpang lebih awal dari Banda Aceh. Jadi ada cabang Muhammadiyah di Kuala Simpang itu lebih awal dari cabang Muhammadiyah di Banda Aceh. Begitu juga Muhammadiyah di Singkil itu lebih awal dari Muhammadiyah di Banda Aceh. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi sesudah ini anggaran dasarnya. Jadi ini memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Islam di Indonesia. Jadi istilah memajukan tadi. Memajukan dan menggembirakan cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada, ini istilahnya lead. Ya, lead ini bahasa Belanda, sekutu. Kalau sekarang ini kita menggunakan istilah anggota. Kemudian menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini digunakan pada anggaran dasar 1946. Kemudian anggaran dasar yang sekarang ini, Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Ya, jadi ini ada 3, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam. Amar ma'ruf itu jelas, yang menyuruh kepada yang baik, sedangkan nahi mungkar mencegah perbuatan salah. Itu kita pahami. Sedangkan tajdid itu pembaharuan. Dan nanti insya Allah kita akan berbicara sedikit lebih panjang tentang pembaharuan ini. Kemudian maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini usaha. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Ini juga di samping menjadi landasan juga menjadi tujuan. Ya, usaha Muhammadiyah untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya tadi dalam bentuk amal usaha. Ya, amal usaha. Ini seperti lembaga pendidikan ini, rumah sakit, panti asuhan, itu amal usaha. Lalu program dan kegiatan. Ya, program dan kegiatan ini itu umpamanya seperti penyembelihan hewan kurban, membangun masjid, kemudian ceramah-ceramah, kemudian santunan-santunan, itu masuk ke dalam program dan kegiatan. Sedangkan amal usaha itu dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga kesehatan. Yang Muhammadiyah belum berhasil masuk sampai sekarang, Pak, ini di bidang ekonomi. Itu belum. Ya, jadi sampai sekarang belum. Beberapa kali dicoba selalu
tidak berhasil. Jadi nampaknya orang Muhammadiyah lebih banyak berpikir sosial daripada berpikir ekonomi. Jadi artinya amal usaha Muhammadiyah itu tidak mempertimbangkan aspek ekonominya secara sungguh-sungguh. Jadi karenanya selalu bangkrut. Kemudian ya ini ya itu betul Pak. Jadi terakhir sekarang ini sebelum pandemi kemarin, sebelum pandemi itu ada usaha Muhammadiyah di bidang perikanan di Jawa Timur. Tetapi karena pandemi sekarang itu beberapa tokohnya meninggal dunia, lalu saya tidak tahu lagi bagaimana ke depan nanti. Karena penggerak utamanya itu sudah tidak ada lagi. Jadi orang yang memahami bisnis itu sudah tidak ada. Salah satu penyebabnya ya tidak terlalu peduli kepada COVID sehingga menjadi korban dari COVID ya. Jadi tidak, alhamdulillah di kita tidak seberapa berat COVID ini, tetapi di Pulau Jawa, di Jakarta, di Surabaya ketika kemarin Delta itu sangat berat, sangat berat. Jadi beberapa orang yang sakit tidak mendapat pertolongan. Jadi karena rumah sakit penuh, oksigen tidak ada, orang yang merawat tidak berani, dan kalaupun berani tidak bisa apa-apa. Ya, karena memang tidak tahu ini. Nah, jadi ini kegiatannya. Kegiatan ini ada 16 poin. Saya hanya membaca sebagian. Ini meningkatkan semangat ibadah. Jihad, ya jihad ini dalam arti kerja keras, bukan perang ya. Zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal salih lainnya. Membangun kualitas jamaah melalui gerakan musalla. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi dan berakhlak mulia. Ini memberdayakan kaum perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Ini angka 6 ini perlu digarisbawahi ya. Karena yang konsisten memberdayakan kaum perempuan itu hanya Muhammadiyah. Ya, itu yang konsisten. Muhammadiyah sejak dari berdiri tidak pernah membatasi orang perempuan untuk hanya tinggal di rumah. Itu tidak. Muhammadiyah kalaupun tidak sampai mendorong ya, tetapi memberi izin kepada orang perempuan masuk ke ruang publik lebih kurang sama seperti laki-laki. Jadi kalau mungkin ya ini ya saudara ini yang banyak ini yang berdiri ini ya kecuali beberapa orang ini semuanya sebaya anak saya. Ya, jadi anak saya umurnya sudah 40 tahun, jadi sudah hampir 40 tahun. Jadi sudah ya. Jadi mungkin ya. Ya, sebagian saudara ini lebih muda dari anak bungsu saya, kan? Lebih muda ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di generasi saudara ini mungkin tidak melihat bagaimana Muhammadiyah mengajak orang perempuan masuk ke ruang publik. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi saya ketika kecil dan orang yang sebaya saya itu di Masjid Muhammadiyah, ya saya ulangi kembali, Masjid Muhammadiyah di Banda Aceh, Masjid Muhammadiyah Kuala Simpang ketika saya tanya, Masjid Muhammadiyah Melabuh, Masjid Muhammadiyah Takengon, itu orang perempuannya salat Jumat. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi sekarang ini di Takengon, itu Masjid Muhammadiyah itu masih. Ya, jadi orang perempuan masih ikut salat Jumat dan jumlahnya bisa jadi 1/3 dari seluruh jamaah. Nah, itu satu kegiatan Muhammadiyah yang sudah hilang dalam kaitan dengan memberdayakan orang perempuan. Ya, jadi ini contoh. Nah, jadi kegiatan apapun di lingkungan Muhammadiyah itu memberi izin kepada orang perempuan untuk ikut serta. Itu tidak pernah dibatasi, oh itu ruang untuk orang laki-laki, orang perempuan tidak bisa masuk ke situ. Itu tidak ada di lingkungan Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah mendorong, memberi kesempatan kepada orang perempuan berkiprah
dan berusaha, ya, berusaha menjadikan orang perempuan itu betul-betul bertanggung jawab untuk dirinya. Dan ini belum berhasil, ya. Dan saya rasa masih panjang. Untuk orang perempuan betul-betul bisa bertanggung jawab atas dirinya, itu masih panjang perjuangannya. Ya, jadi ini salah satu, dan mungkin nanti kita bisa berbicara tentang hal tersebut pada kesempatan yang lain. Kemudian satu lagi, memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian. Untuk pendidikan, itu Muhammadiyah filosofinya cuma satu saja, atau kalau bisa disebut dua. Pendidikan Muhammadiyah itu memberikan kemampuan kepada lulusannya untuk berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat, untuk sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Jadi Muhammadiyah berusaha betul-betul menjaga keseimbangan itu, walaupun di dalam praktek sebagian lembaga Muhammadiyah tidak berhasil. Jadi maksudnya sekolah-sekolah Muhammadiyah kalau nanti tamat, ya, jadi murid-murid atau siswa, mahasiswa dari lingkungan Muhammadiyah tamat, itu diusahakan dalam kehidupan dunianya bisa mandiri. Dia tidak bergantung kepada orang lain, dia bisa mandiri. Sedangkan kehidupan akhiratnya juga dia akan bisa masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu filosofi dasarnya. Jadi harus ada keseimbangan sehingga lulusan itu tidak menderita di dunia untuk keuntungan akhirat. Itu tidak. Jadi bukan begitu semangatnya. Jadi dia mesti bisa hidup di dunia ini. Dia mesti punya keterampilan. Dia mesti punya pekerjaan. Kalau kita mampu, dia bisa mengatasi orang lain. Bisa, katakanlah umpamanya, bisa menjadi penemu secara ilmiah. Bisa melahirkan hak cipta. Itu ujungnya. Tapi kalau itu terlalu tinggi, maka paling kurang sekolah di lembaga Muhammadiyah menjadikan dia bisa bersaing dengan anak-anak dari sekolah lain, dan di atas segala itu dia bisa mandiri. Jadi pendidikan karakter, pendidikan nilai itu sangat penting di lingkungan Muhammadiyah. Walaupun saya ulangi kembali, tidak semua lembaga Muhammadiyah, tidak semua pimpinan daerah, tidak semua pimpinan wilayah sanggup mewujudkannya di tengah lingkungan mereka masing-masing. Tapi filosofi dasarnya seperti itu. Yang lainnya, ya. Ini, ya, jadi Muhammadiyah itu sejak awal itu sudah mensejalankan antara amal dan pemikiran. Itu dua-dua. Jadi bukan pemikiran saja. Jadi artinya ada organisasi, dia banyak menulis, banyak anggotanya, banyak pikiran-pikirannya, tetapi amal usahanya tidak ada. Atau sebaliknya, ada amal usahanya, tetapi tidak ada pikirannya ke masalah keagamaan, ke masalah paham keagamaan. Ini tidak. Muhammadiyah berusaha mensejajarkan kedua-duanya. Itu diusahakan disejajarkan kedua-duanya. Dan mudah-mudahan ini terjaga sampai sekarang ini. Ya, ini upaya peningkatan kualitas umat di lingkungan Muhammadiyah. Pertama, yang harus kita lihat, Muhammadiyah itu memilih organisasi, ini persyarikatan modern, sebagai wadah. Saudara-saudara sekalian, ya, ini berlatih menjadi pimpinan organisasi atau berlatih aktif dalam organisasi itu tidak mudah. Tidak mudah, ya. Itu tidak mudah. Kita bukan bangga, tetapi lihatlah, ya, mungkin organisasi yang aktif dari mulai ranting, cabang, daerah, wilayah, yang betul-betul itu di Muhammadiyah. Walaupun mungkin di sini tidak ada, tapi di tempat lain ada ranting Muhammadiyah yang aktif. Ada cabang Muhammadiyah yang aktif banyak. Ada daerah Muhammadiyah yang aktif. Dan itu semuanya di atas usaha Muhammadiyah sendiri. Jadi
eh, tidak ada kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah itu yang menyewa gedung orang lain. Itu tidak. Semua Muhammadiyah itu di atas kekayaan Muhammadiyah sendiri. Begitu juga pimpinan daerahnya. Jadi itu sumbangan. Ya. Nah, dan di dalam berorganisasi kita harus bermusyawarah. Harus bisa membuat keputusan. Dan bisa menjalankan keputusan itu. Nah, terhindar dari perpecahan. Terhindar dari hal-hal yang menghabiskan energi karena perbedaan pendapat. Itu latihan. Dan itu ya mungkin saudara yang guru-guru masih terlalu muda, tetapi yang berumur agak senior itu bisa merasakan bagaimana susahnya menyamakan persepsi, bagaimana susahnya mengumpulkan orang untuk rapat, bagaimana susahnya tidak ada pembicaraan di luar rapat dan sebagainya. Itu tidak mudah. Dan saya sering menyatakan kualitas organisasi sekarang itu lebih rendah dari kualitas organisasi di tahun 60-an dan 50-an. Pada tahun 50-an dan 60-an, itu konflik di dalam organisasi itu hampir tidak terjadi. Ya, saya membaca buku-buku itu tidak terjadi. Tetapi karena Orde Baru menghalangi organisasi, sekarang ini kita belajar organisasi dari nol lagi. Ya, tidak ada lagi. Jadi kita melatih organisasi ini mulai dari awal lagi seperti masa penjajahan dahulu. Jadi akibatnya ya konflik di dalam itu sukar sekali dihindari. Dan itu terjadi pada semuanya, bukan hanya di lingkungan Muhammadiyah. Atau Muhammadiyah pun tidak bisa menghindarkan diri karena terpengaruh dari keadaan di luar itu. Jadi salah satu sumbangan paling besar Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia adalah memperkenalkan organisasi modern ini. Ya, ini itu salah satu. Kalau di awal kemerdekaan dulu, hampir semua tokoh di seluruh Indonesia ini itu merupakan anak didik atau anggota Muhammadiyah. Karena hanya Muhammadiyah sebagai lembaga swasta yang mempunyai organisasi yang rapi. Ya, hanya dia. Tapi sekarang ini kualitasnya turun lagi. Tadi saya membaca dokumen di Banda Aceh, itu tahun 50-an, itu buku kas Muhammadiyah itu laporannya sebagainya, pemeriksaan keuangannya itu rapi sekali. Tapi sekarang ini di tahun 2000-an tidak serapi itu, walaupun orangnya sudah lebih pandai, tetapi tidak setertib itu. Ini, jadi ini yang paling penting ya, jadi memperkenalkan organisasi ini. Kemudian ini memilih bidang pendidikan, kesehatan, dan ini saya abaikan saja. Ya, ini dalam paham keagamaan, ini Muhammadiyah ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama pemahaman. Ya, ini ingin. Jadi kalau di Muhammadiyah, apapun yang kita sebut atas nama agama itu bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pertama, karena kembali ke sana dulu. Itu yang paling pokok. Ya, jadi kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kembali ke Al-Quran dan Sunnah ini dilanjutkan lagi dengan model tajdid, pembaharuan. Jadi cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu tajdid. Tajdid ini di Indonesia tidak ada di organisasi kecuali Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dalam masalah cara memahami Al-Quran dan hadis itu berbeda dengan semua organisasi lain. Ya ingat ya, semua organisasi bukan orang. Kalau orang banyak yang tajdid, tapi kalau organisasi tidak ada. Jadi Muhammadiyah yang satu-satunya konsisten menggunakan model pemahaman pembaharuan, artinya tajdid. Apa arti pembaharuan ini? Ini pembaharuan itu artinya memanfaatkan pengetahuan ilmiah, ya, budaya dan kearifan lokal sebagai tambahan atas khazanah pemikiran Islam yang dihasilkan para ulama sepanjang sejarahnya. Jadi Muhammadiyah tidak merasa cukup dengan pendapat ulama-ulama masa lalu, itu tidak. Jadi kalau kita membaca pendapat ulama masa lalu, itu selalu ditambah dengan bagaimana kata pengetahuan ilmiah, bagaimana budaya lokalnya, bagaimana adatnya, itu selalu ada tambahan itu. Jadi ini yang membedakan Muhammadiyah dalam paham keagamaan dengan yang lain-lainnya. Ya,
Muhammadiyah berusaha menjadikan warganya berakidah, beramal ibadah, beramal usaha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang mengikuti semangat dan kemajuan zaman modern. Ini jelas-jelas itu di Muhammadiyah. Dan nanti saya akan bisa berikan contoh. Jadi Muhammadiyah berorientasi ke masa depan, bukan ke masa lalu. Ya, ini orientasi paham keagamaan dan semuanya. Jadi kalau di Muhammadiyah, umpamanya kita berpikir 10 tahun ke depan apa yang akan kita lakukan. 15 tahun ke depan ini bagaimana? Saya sendiri 10 tahun nanti bagaimana? Bagaimana saya? Apa yang akan saya peroleh? Pada umur 70 tahun nanti saya masih sehat atau sudah sakit-sakitan? Apa yang perlu saya lakukan sekarang sehingga pada umur 70 tahun nanti saya tetap sehat? Itu pikiran Muhammadiyah. Itu itu kesadarannya, itu nilainya. Jadi berorientasi ke masa depan secara keseluruhan, ya, dalam kehidupan pribadi dan sebagainya. Ini kelanjutannya dalam bidang keagamaan, Muhammadiyah memilih untuk tidak terikat dengan mazhab. Itu tidak terikat. Menerima adanya perbedaan dan keragaman pendapat. Sekiranya semuanya sah dan memenuhi syarat. Ya. Jadi walaupun barangkali di Masjid Muhammadiyah Kota Langsa, ibadahnya itu hanya satu model saja. Tetapi secara organisasi itu berbeda. Jadi kalau lihat Muhammadiyah di Kota Langsa, lalu nanti lihat Muhammadiyah di Kota Banda Aceh, lihat Muhammadiyah mungkin di Kota Medan, lihat Muhammadiyah di Jawa Barat, itu dari segi ibadahnya tidak sama. Bisa jadi berbeda-beda. Saya pernah menjadi ketua pimpinan wilayah. Ketika saya pergi ke satu daerah, saya diminta menjadi imam salat. Lalu karena saya ketua Muhammadiyah wilayah dari Aceh, ya diterima. Jadi maksudnya saya jadi imam salat. Tetapi sesudah selesai salat, mereka tanya saya, kok salatnya beda? Saya tanya, apanya yang beda? Karena saya tidak tahu. Katanya kami biasa salat begini di sini. Oh ya, itu juga cara Muhammadiyah, saya katakan kan. Jadi Muhammadiyah menerima. Dahulu ya, mungkin saudara tidak tahu, dulu Majelis Tabligh, pimpinan pusat Majelis Tabligh pernah mengeluarkan tuntunan beribadah dalam bentuk rekaman, dalam bentuk gambar, visualisasi. Itu direkam di dalam cakram dalam CD lalu dibagikan. Tapi itu diprotes oleh banyak daerah, oleh banyak wilayah, karena model yang ditampilkan di situ hanya satu. Itu tidak sesuai dengan majelis tarjih. Dalam majelis tarjih, doa iftitah Allahumma ba'id itu doanya itu ada 7 yang diizinkan di lingkungan Muhammadiyah. Jadi kalau kita beri contoh, harusnya 7 itu kita beri contoh. Boleh baca yang mana saja, jangan baca satu. Ya, ini Muhammadiyah memberi izin membaca bismillah dengan Fatihahnya itu jahar atau sir. Itu boleh pilih dua-dua. Itu dua-dua Muhammadiyah. Ini contoh ya. Jadi banyak contoh-contoh lain yang bisa kita kemukakan seperti itu. Jadi Muhammadiyah menerima perbedaan dan keragaman asalkan ada dalil dan ada hadis. Itu syaratnya. Ada hadisnya atau ada dalilnya ya. Itu yang paling pokok. Kemudian dalam masalah akidah, Muhammadiyah masuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus diingat. Jadi kalau umpamanya orang Muhammadiyah mengaku bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu keliru. Ya, itu keliru. Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada mengaku kami bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu keliru. Ya, saya ulangi kembali, jangan katakan Muhammadiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu keliru. Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau umpamanya mau dipertajam, Muhammadiyah itu bukan Asy'ariyah. Nah, itu betul. Ya, jadi itu bukan Asy'ariyah, tapi Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kalau sampai Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu, jangan katakan kami bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan. Tapi kalau umpamanya dikatakan kami bukan Asy'ariyah, boleh itu pun ya. Tapi itu pun barangkali tidak betul-betul boleh. Cuma ya pada tingkat awam bolehlah. Tapi kalau secara ilmiah Muhammadiyah itu masih Asy'ariyah juga. Jadi belum keluar dari Asy'ariyah ini. Tetapi ya apa yang membedakan Muhammadiyah dengan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain?
Muhammadiyah itu sangat menekankan keesaan Allah. Itu sangat ditekankan dan ini sama semuanya. Ya. Kemudian Muhammadiyah itu mengakui campur tangan Allah yang terus-menerus pada alam. Nah, ini juga tidak terlalu penting. Mungkin yang penting di Muhammadiyah ini keadilan dan rahmat Allah melingkupi seluruh isi alam termasuk manusia muslim dan non-muslim. Ini penting. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi karena itu kalau kita berbuat baik ya tidak hanya kepada orang Islam, kepada siapapun yang memerlukannya, muslim atau non-muslim. Tidak hanya. Jadi sekolah Muhammadiyah ini kalau umpamanya ada non-muslim mau masuk, kita ya, silakan. Ya. Itu tidak terlarang di Muhammadiyah. Di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, di Papua, mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyahnya lebih banyak dari muslimnya. Ya, lebih banyak non-muslimnya. Nah, begitu juga di beberapa tempat Sulawesi, sekolah Muhammadiyah itu banyak. Di Universitas Muhammadiyah Aceh, hampir setiap tahun ada mahasiswa non-muslim. Ya, jadi saya ikut wisuda, selalu saja ada. Ketika wisuda itu yang non-muslim. Ya, ini. Kemudian ini ya, takdir tidak dapat diketahui sebelum terjadi. Ya, jadi tidak ada. Jadi karena itu syirik itu sangat, kalau ada orang mengaku dia tahu, ya dia tahu sesuatu sebelum terjadi, tukang ramal, itu syirik. Jadi Muhammadiyah sangat anti syirik, sangat anti tukang nujum, karena menyalahi ini. Takdir belum terjadi, siapapun dia, itu tidak mungkin. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya ini Muhammadiyah tidak terlalu memberi perhatian pada hal lain yang berkaitan dengan Allah. Jadi berapa sifat Tuhan itu biasanya tidak terlalu penting. Apa yang dipentingkan oleh Muhammadiyah? Yang dipentingkan oleh Muhammadiyah, apa dan bagaimana pengaruh keimanan kepada kehidupan dan perilaku daripada membahas sesuatu tentang Allah. Jadi saudara-saudara sebagai guru, itu yang harus ditekankan. Dia beriman kepada Allah, apa pengaruhnya kepada kejujuran? Dia beriman kepada hari akhirat, apa pengaruhnya kepada perilakunya? Bagaimana kesungguhannya? Jadi itu yang penting. Kita muslim, jadi karena muslim kita berperilaku bagaimana? Kita beriman kepada Allah, lalu berperilaku bagaimana? Bukan apa itu iman, itu tidak terlalu penting. Sifat 20 itu, kalaupun tidak bisa dia hafal ya nggak apa-apa. Kalau umpamanya dia bisa lulus tanpa menghafal sifat 20, di ujian itu tidak akan ditanya, ya abaikan saja. Tapi bagaimana anak-anak menjadi jujur, menjadi adil karena dia muslim, karena dia beriman, itu yang perlu ditekankan secara sungguh-sungguh. Itu yang perlu ditekankan. Ya, jadi bagaimana keimanan dapat mencegah seseorang dari perbuatan salah dan tercela. Keimanan juga mesti tercermin dalam kepatuhan pada peraturan. Sebagai mukmin kita patuh pada lalu lintas, aturan lalu lintas. Sebagai mukmin administrasi di sekolah kita ini tertib. Sebagai seorang mukmin semuanya rapi. Bahkan kita bisa katakan kepada anak mengatur sandal di pintu, ya, di pintu masuk ini itu kita atur rapi, itu cerminan dari keimanan. Ya, itu cerminan dari keimanan. Sebagai orang mukmin saya harus tertib dan saya bisa melakukan itu. Ini yang kita harapkan dari keimanan. Ya, jadi ini ya. Yang ini saya lambaikan saja karena waktu kita. Ini hal yang penting, tanggung jawab pada ibadah menurut Muhammadiyah itu sangat bersifat individual. Ya, ibadah mahdah seperti salat, zakat, puasa itu mesti dikerjakan sendiri, tidak boleh dikerjakan atau digantikan oleh orang lain. Dalam ibadah, niat, keikhlasan, kesungguhan dan kesadaran sangat penting dan sangat menentukan. Ini yang penting yang saya kasih, ibadah yang tidak disuruh untuk dikerjakan secara berjamaah cenderung dianjurkan untuk dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jadi karena itu umpamanya berdoa. Nabi tidak pernah menyuruh kita berdoa ramai-ramai. Jadi itu tidak ada. Jadi Nabi selesai salat, dia berdoa, selalu berdoa, ya. Selalu berdoa. Nabi tidak pernah
bangun, begitu salam langsung bangun, itu tidak. Dia berhenti, dia berdoa, dia berwirid, dia berzikir, banyak, panjang. Tetapi dia tidak pernah meminta orang lain membaca apa yang dia baca. Itu tidak pernah. Serahkan kepada diri sendiri setiap. Ya. Doa si A tidak sama dengan doa si B. Keperluan si A tidak sama dengan keperluan si B, dan seterusnya. Karena itu silakan. Jadi di Muhammadiyah, kalau tidak disuruh berjamaah, itu semuanya kerjakan sendiri. Sunat rawatib, ya, sunat salat zuhur, sunat salat subuh, itu kalau mau dikerjakan berjamaah boleh. Boleh, ya. Salat sunatnya itu kalau mau dikerjakan berjamaah boleh. Tapi Muhammadiyah tidak menganjurkannya. Karena Nabi tidak menyuruhnya. Nabi menyuruh kerjakan sendiri-sendiri. Salat tahajud, salat witir, salat duha, kerjakan sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Nah, jadi semua ibadah yang tidak disuruh berjamaah di Muhammadiyah kerjakan sendiri, ya. Nah, ini menerima kemudahan dan kelapangan beribadah yang dapat diambil dari pengetahuan ilmiah sekiranya memenuhi syarat. Nah, ini seperti umpamanya awal Ramadan. Ya, awal Ramadan, Muhammadiyah itu sudah pakai pengetahuan ilmiah. Jadi menentukan tanggal 1 Ramadan itu sudah pakai hisab, tidak lagi pakai ru'yah. Jadi menentukan kapan wukuf di Arafah, kapan puasa Arafah, hari raya haji, itu semuanya sudah memanfaatkan pengetahuan ya, termasuk waktu salat. Ini sekarang waktu asar nanti jam berapa umpamanya? Sekarang ini kalau saya tanya kepada jamaah, kan, dari jamaah yang hadir di sini, berapa orang yang pandai menentukan salat asar dengan melihat matahari? Ada yang pandai? Ada yang pandai di antara jamaah ini? Jadi kalau umpamanya melihat matahari lalu dikatakan, oh sekarang sudah asar atau belum asar, dengan melihat matahari, ada yang pandai? Nah, ya. Ini berarti sudah betul-betul bergantung kepada pengetahuan ilmiah, ya. Jadi tidak lagi ke alam. Nah, sedangkan hadis Nabi menyuruh kita salat itu melihat matahari, menentukan awal Ramadan melihat bulan, menentukan hari raya haji juga melihat bulan. Tapi sekarang ini kita, ya, masyarakat, untuk menentukan salat itu 100% sudah percaya pada jam. Tapi menentukan awal Ramadan sedikit yang percaya pada ilmu falak. Kebanyakannya masih melihat bulan dengan mata. Tapi itu pun tidak 100% seperti Nabi. Kalau kita 100% seperti Nabi, orang langsa berhari raya berpuasa dengan bulan yang kelihatan di Langsa, bukan dengan bulan yang kelihatan di Jakarta. Orang langsa tidak terikat dengan apa yang kejadian di Jakarta. Ya, kita tidak terikat dengan apa yang kejadian di tempat lain. Nah, jadi itu pun tidak kita lakukan. Nah, kita dengar radio, kapan pengumuman Menteri Agama? Menteri Agamanya juga tidak di Jakarta melihatnya. Ada di Bali, ada di Sulawesi, ada di mana-mana. Ya, itu tidak seperti yang dikatakan Nabi. Nah, ya, jadi ya, ini contoh. Jadi Muhammadiyah ya sudah meninggalkan seperti itu, pakai perhitungan ilmiah, tentukan tanggal Ramadan itu kapan, hari raya kapan, sejak lama sudah bisa. Jadi umpamanya, ya. Nah, jadi ini di Muhammadiyah. Ya. Nah, jadi ini tadi saya sudah sampaikan. Jadi Muhammadiyah itu ya menentukan awal salat fardu, Ramadan dan sebagainya dengan ilmiah, memberi izin menyampaikan khutbah dalam bahasa Indonesia. Ini yang pertama melakukan ini Muhammadiyah. Sebelumnya dulu tidak. Ya. Saya di umur saya masih pernah salat Jumat di Aceh ini yang seluruh khutbahnya itu bahasa Arab. Tidak ada bahasa Indonesianya. 100% bahasa Arab itu saya masih alami. Tapi sekarang tidak ada lagi. Sekarang ini dia ceramah dulu, baru pakai khutbah bahasa Arab di ujungnya. Tapi Muhammadiyah sudah memberi izin. Khutbah itu seluruhnya berbahasa bukan Arab. Kemudian juga ini Muhammadiyah memberi izin membayar zakat fitrah dengan uang. Nah, mungkin saudara mengalami kalau di kampung-kampung tidak boleh bayar zakat dengan uang, mesti dengan beras. Tapi Muhammadiyah menerima dengan uang karena itu lebih maslahat untuk semuanya. Ya, ini. Ya, jadi ini saya lampaui saja. Ini saya tambahkan, ya. Jadi ini nilai, ya, nilai. Ini saya anggap penting, ya.
tapi saya sudah bicara 45 menit ya dari jadwal tadi. Saya tambahkan sedikit lagi, nilai ini merupakan hal baru dalam Islam. Jadi kalau kita baca buku-buku lama tidak ada penjelasan tentang nilai atau tentang qiyam ini. Ya, eh, ya. Jadi nilai ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, ini nilai merupakan sesuatu yang berharga dan bersifat mendasar dalam kehidupan manusia, berkaitan erat dengan tujuan hidup, merupakan ruh dari agama dan budaya, karena itu bersifat abstrak. Jadi nilai itu apa yang paling berharga dalam hidup, itulah nilai. Jadi kalau umpamanya sekarang ini saudara saya tanya, saudara sebetulnya nanti mau apa? Mau jadi apa? Mau bagaimana? Ya. Jadi kalau saudara sudah bisa tentukan, saya mau jadi seperti ini, itu berarti saudara sudah mempunyai nilai. Tapi kalau saudara belum tahu, ya, apa hidup ini untuk apa, terus mau menjadi apa, itu kalau itu belum tahu, berarti nilai yang paling dasar itu belum ada pada saudara. Dan saudara harus mencari itu. Harus mencari itu. Apa nilai yang berharga? Apa ini usahakan sehingga ada. Saya mau hidup selama di dunia, selama di akhirat, itu nilai. Saya mau bekerja, mau berpendidikan dan sebagainya, agar saya menjadi orang yang berbahagia, agar saya kaya, agar saya pandai, itu nilai. Saya ingin supaya saya jujur dan sebagainya, itu nilai. Jadi nilai ini sesuatu yang sangat berharga. Jadi kalau nilai dasar ini ada pada seseorang, itu menjadi sikap mental. Tapi kalau nilai ini ada pada masyarakat, itu disebut nilai budaya. Kalau saya tanya, orang Aceh ini sebetulnya secara umum, apa yang paling berharga bagi kita di Aceh? Yang keras sedikit coba. Bisa? Nggak apa-apa, sebut saja. Bisa? Apa yang paling berharga? Bagi orang Aceh secara umum, apa yang paling berharga? Ya, itu terlalu umum istilahnya. Kalau disebut agama terlalu umum, disebut budaya juga terlalu umum. Apa yang lebih spesifik? Apa? Keadilan. Boleh, keadilan, ya. Boleh, ya. Itu lebih spesifik. Ya, kalau yang lain dari keadilan apa? Ya. Ya, kalau orang Aceh, kalau ketika saya kecil dulu kan, nilai yang selalu diajarkan oleh nenek saya, oleh kakek saya, itu selamat iman. Ya, jadi itu nasihatnya. Ketika saya pergi merantau, saya sekolah, berselamat iman, berselamat iman, semua. Jadi ada beberapa orang nenek-nenek yang saya salami, semuanya mengucapkan berselamat iman. Itu satu. Ya, satu lagi yang diajarkan oleh nenek-nenek saya, beberkat. Berkat. Jadi apapun beberkat. Ya, dia punya ayam, sebelum itu dia lepaskan, dia doakan beberkat, Nah, jadi apa saja. Jadi apa saja barang yang dia miliki selalu dia minta supaya barang itu bisa membawa berkat, ya, bukan banyak. Bukan banyak yang dia minta, tetapi berkat. Nah, ini contoh, itu dua nilai. Itu contoh nilai masyarakat. Lalu saudara dalam hidup bisa tentukan apa nilainya. Jadi sebagai guru, saudara harus menanamkan ini kepada anak didik. Anak didik itu mau jadi apa? Kalau tadi saya lihat di sana, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin, umpamanya. Jadi itu apa kita sebut? Nilai, ya. Tapi kita bisa mencari yang lebih penting dari itu. Contoh tadi, selamat iman. Ya, jadi untuk selamat iman itu apa yang harus kita lakukan? Kerja keras, adil, itu contoh. Ya. Jadi dalam Islam ini dalam Islam ada 5, ya. Dalam Islam nilai yang paling dasar itu mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian doa lagi yang paling lagi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di atas bumi ini kita menjadi khalifah. Jadi ada dua. Pertama mengabdi kepada Allah, yang kedua memakmurkan dunia. Ini sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Itu hadisnya. Ini kadang-kadang kita kembangkan lagi menjadi hablun minallah dan hablun minan nas. Itu semuanya uh, nilai dasar di dalam Al-Quran. Nilai ini uh, ada 5 buah. Ya maaf, ini sekiranya Al-Quran diperhatikan, nilai dasar di atas dapat diturunkan dengan cara berbeda menjadi beriman, beramal saleh, berwasiat dengan kebenaran, dengan kesabaran, dengan marhamah. Jadi ini innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi ada 4 di sini. Ya, jadi beriman, beramal saleh, selalu menyatakan kebenaran, selalu menyatakan kesabaran. Kemudian ada lagi di ayat yang lain itu watawasau bil marhamah, selalu berwasiat dengan kasih sayang. Nah, jadi nilai penggerak ini ya nilai yang lebih rendah dari nilai dasar tadi. Itu lebih rendah dari nilai dasar. Ini umpamanya berorientasi kepada peningkatan kualitas, berusaha menjadi yang terbaik. Ya, saudara mengajar muridnya menjadi yang paling baik. Saudara mengajar, berbuat di rumah apa saja menjadi yang terbaik. Itu nilai penggerak, mendorong kita untuk lebih langsung melakukan sesuatu. Jadi tidak seperti nilai dasar yang 5 tadi yang sangat abstrak. Ini. Kemudian ada lagi ini peningkatan kualitas, kreatif, ukhuwah, kerjasama, saling tolong-menolong, dan terbuka. Ini kemudian ada Iqra, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, efektif dan efisien. Ini ada beberapa nilai ya. Jadi karena waktu ini saya lampaui, ini Islam merupakan rahmatan lil alamin. Ini kembali ke Al-Ma'un tadi. Ya. Nah, jadi semua perintah dan larangan Allah pasti mengandung maslahat. Pada dasarnya semuanya boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Ya, perbedaan adat, budaya, dan alam lingkungan akan diterima dan ditolerir selama dapat disejalankan dengan nas. Ini umpamanya. Ini prinsip dalam pendidikan. Pendidikan Muhammadiyah berusaha menyimbangkan karakter, nilai dengan pengetahuan dan keterampilan. Iman, amal saleh, berkata benar dan bermanfaat, ini tawasau bil haq, menanamkan sikat gigi, tawasau bis sabar, dan menebar kasih sayang, tawasau bil marhamah, itu mesti menjadi nilai dasar yang ditanamkan di sekolah Muhammadiyah. Ada 5 ini. Ya, jadi iman, amal saleh, tawasau bil haq, menanamkan sikat gigi. Sabar itu saya pahami itu gigi. Ya, sabar itu bukan menyerah. Sabar itu bukan mengalah. Sabar itu gigi. Sabar itu bekerja, berjuang sampai berhasil. Itulah sabar. Sekolah sampai tamat, itu sabar. Ya, mengajar sampai muridnya pandai, itu sabar. Bagaimanapun bandelnya murid, kita selalu mencari, selalu berusaha supaya dia pandai, itu sabar. Menjadikan sekolah ini yang paling baik, yang paling disegani, itu sabar. Jadi berusaha mencapai tingkat yang paling bagus, berusaha mencapai kualitas yang kita inginkan secara sungguh-sungguh, itulah sabar. Jadi tawasau bis sabar. Jadi kita selalu berwasiat untuk kita mempunyai itu. Dan juga tawasau bil marhamah. Jadi selalu menebar kasih sayang. Tidak boleh tidak. Ya. Tidak boleh tidak. Kita tidak mungkin hidup tanpa kasih sayang. Rasulullah itu selalu mengutamakan kasih sayang ini. Latihan antri, ya, mengajar. Ini sekarang ini kalau umpamanya murid menghadap guru itu mejanya penuh atau antri? Penuh berdiri ya. Jadi berarti tidak pandai antri. Jadi harusnya kita ajar dia antri satu-satu ke belakang, jangan penuh meja. Antri itu penting sekali, ya. Penting sekali. Jadi ya mungkin tidak. Kalau saya ceramah 1 jam untuk menjelaskan antri, itu cukup itu. Habis itu. Waktu itu habis. Jadi karena antri itu merupakan latihan dasar untuk banyak sekali hal lain. Ya, banyak sekali hal lain itu harus dimulai dengan latihan antri. Jangan menganggap antri itu sepele. Itu tidak. Itu penting sekali. Ini kerjasama, ya, suka menolong, peduli, disiplin, jujur, gigih, bersih, tertib. Perlu terus-menerus dilatih, dijaga, dan disadarkan. Ini yang perlu ditanam kepada anak-anak.
Latihan salat berjamaah, kepemimpinan, mengatur dan menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan dan keperluan harian, itu juga latihan untuk nilai-nilai yang baik tadi. Ya, ini yang terakhir saya sampaikan, ini pendidikan sebagai proses. Rasulullah membawa cucunya ke masjid, memperkenalkan dan mengajaknya salat sejak usia yang relatif dini, ya. Jadi Nabi tidak pernah melarang anak-anak dibawa ke masjid. Nabi sering mengerjakan salat fardu sambil menggendong cucunya. Dan cucu yang digendong itu Umamah, cucu anak dari Zainab, bukan Hasan atau Husin. Itu sering sekali. Rasulullah memberi tuntunan agar orang tua menyuruh anaknya mengerjakan salat pada usia 6 tahun. Itu disuruh. Kalau diajak tadi sejak awal sudah ajak salat. Suruh pada umur 6 tahun. Lalu mengizinkannya memukul anak pada usia 10 tahun. Apabila tetap tidak mau salat. Sedangkan salat baru wajib dikerjakan anak itu pada usia 15 tahun. Jadi berapa tahun ini mengajarkan salat kepada anak ini yang dituntunkan Nabi? Kalau kita ambil umur 7 tahun, berarti 8 tahun. 8 tahun disuruh, baru kelihatan hasilnya. Jadi kalau umpamanya kita mendidik anak-anak, belum sampai 8 tahun, lalu kita menyatakan kita gagal, itu tidak cocok dengan apa yang dikatakan Nabi. Nabi menyatakan baru bisa diketahui itu gagal atau tidak sekiranya kita mengikuti cara yang betul, itu 8 tahun. Nabi menyuruh orang tua, meminta orang tua menyuruh anaknya salat pada usia 6 tahun atau 7 tahun dalam hadis. Kemudian baru boleh dipukul pada usia 10 tahun. Ini kalau saya tanya kepada guru-guru, apa yang disimpulkan dari hadis ini? Nabi menyuruh orang tua, meminta orang tua menyuruh anaknya salat pada umur 6 tahun. Baru boleh dipukul pada usia 10 tahun. Apa yang saudara simpulkan? Ya, bersabar dulu. Ya, terus ya, lebih tajam lagi bagaimana? Itu betul, ya, tapi itu masih lebih tajam lagi. Bisa lebih tajam lagi bagaimana kira-kira? Ya, pasti. Tapi inilah, baik ya. Saya menyimpulkan saudara baru boleh memukul anak itu sesudah saudara ajar 4 tahun. Ya. Ya, jadi saudara kalau murid itu masuk di sini kelas 1, kalau saudara mau memukul dia baru boleh nanti kelas 5. Ya. Ya. Jadi kalau saudara memukul anak, ya, kurang dari 4 tahun saudara suruh, itu dilarang oleh Nabi. Jadi tidak mudah memukul anak itu. Ini kelas 1 masuk baru 2 hari sudah dipukul. Ya. Jadi ini ya, jadi ini saudara baru boleh memukul anak itu sesudah 4 tahun. Ya, umur 6 tahun suruh, umur 10 tahun tidak patuh baru boleh pukul. Ya, jadi ini ya. Jadi ya ini yang penting dari hadis Nabi ini. Jadi tidak kalau saya selalu melarang kalau ada guru memukul muridnya dari kelas 1 sampai kelas 4, apapun alasannya, saya selalu menyalahkan guru. Saya tidak pernah menyalahkan murid. Nah, dia muridnya baru 3, nggak mungkin dia sudah mengajar 4 tahun. Tapi kalau murid kelas 6 dia pukul, itu baru saya tanya, kapan dia masuk ke sekolah ini? Kalau dia baru masuk kelas 6 itu lalu dipukul, gurunya salah. Karena belum 4 tahun dia didik. Di pesantren-pesantren dan sebagainya, ini sangat penting. Rasulullah memberikan kasih sayang. Ya, Rasulullah yang lebih penting lagi, dengan anak-anak, Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan anak-anak. Itu tidak pernah. Jadi kalau cucunya datang berbicara, Rasulullah mendengar sampai habis, baru dia beri komentar. Kalau dia ditegur oleh anak-anak di tengah jalan, Nabi berhenti,
Kalau perlu dia duduk, dia tatap muka anak-anak itu langsung, dia dengarkan berbicara, sesudah selesai baru dia jawab. Dia tidak pernah menghentikan anak-anak berbicara. Dan Rasulullah marah kepada orang dewasa yang memotong pembicaraan anak-anak. Ya. Nah, jadi sebagai guru, dengarkan anak-anak itu. Ya, cuma kalau ada anak-anak cerewet bagaimana? Kalau dia dikasih kesempatan, ya tidak berhenti-berhenti bicaranya. Ya, ini kalau kita sudah tahu kebiasaannya seperti itu menjadi pengecualian. Jadi tidak bisa menjadi ukuran. Ya, jadi ini yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu kalau bertemu dengan anak-anak, dia berbicara, dia tidak pergi, dia dengar anak-anak itu sampai selesai. Hadirin hadirat yang terhormat, ya jadi barangkali yang saya sampaikan. Sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan dua hal. Pertama, Muhammadiyah itu dalam pendidikannya ingin menyeimbangkan berbagai keperluan untuk kehidupan. Kalau kita menyebut itu ada kepentingan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kalau dalam istilah agamanya ada kepentingan duniawi dan ada kepentingan ukhrawi. Ada kepentingan untuk mampu hidup di dunia sejahtera dan ada kepentingan untuk mampu hidup di akhirat secara sejahtera. Itulah yang dituju oleh pendidikan di dalam Muhammadiyah. Jadi pendidikan nilai itu lebih penting dari pendidikan pengetahuan. Jadi anak-anak jujur, anak-anak bisa bekerja sama, anak-anak tidak berkelahi, anak-anak bisa mengatur dirinya sendiri, itu lebih penting dari pengetahuan kognitifnya. Ya, jadi pengetahuan kognitif itu bisa didapat anak-anak, tetapi menjadi gigih dalam berusaha, menjadi gigih dalam belajar, itu tidak bisa muncul tiba-tiba. Bahkan kadang-kadang sekolah saja tidak cukup. Itu mesti dibantu oleh orang tua di rumah. Kalau orang tua tidak membantu, tidak akan bisa. Ya, melatih anak-anak antri itu tidak cukup di sekolah. Itu mesti dibantu oleh orang tua. Karena banyak orang tua yang menjadikan anaknya tidak pandai antri. Orang tua yang menyuruh anaknya itu nyelusup. Gak apa-apa, kamu kecil, maju aja ke sana. Ya, itu kan sudah menyalahi nilai biasanya tadi. Hadirin, sampai di sini. Ya mudah-mudahan sisa waktu bisa dengan diskusi. Saya mohon maaf ya, jadi saya berbicara 1 jam jadinya, ya tidak cukup 45 menit. Mudah-mudahan masih ada sisa waktu yang bisa kita gunakan.